Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, mahasiswa Gizi UIN Wali Songo kelas Gizi 5D. Saya berharap bahwa semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga bisa menyimak materi ini dengan semangat, dengan gembira. Oke, jadi siang hari ini saya dan kelompok saya akan menerangkan materi mengenai konsep dasar perilaku manusia. Kelompok kami terdiri dari Hana Mamnuha, Kristiana Wahrintias, dan Nafa Nidia Viva. Perilaku manusia. Jadi perilaku manusia adalah interaksi antara individu dengan lingkungannya sebagai manifestasi hayati bahwa dirinya adalah makhluk hidup. Selain itu, para ahli psikologi juga mendefinisikan apa itu arti dari perilaku manusia, yaitu suatu kegiatan-kegiatan manusia atau makhluk hidup lain yang dapat dilihat secara langsung maupun yang dilihat dengan tidak langsung. Yang langsung itu contohnya yaitu berbicara, berjalan, bersepeda, menyapu, itu kan kita bisa melihat secara langsung. Nah, kemudian yang tidak bisa dilihat dari langsung apa gitu kan, yaitu contohnya adalah kerja otak, kerja jantung, sesuatu hal pada diri manusia yang kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Jadi contohnya adalah kinerja jantung. Kinerja jantung kita bisa melihatnya dengan menggunakan alat bernama elektrokardiogram atau sering disebut EKG. Oke, jadi ketika kita mempelajari tentang perilaku manusia, kita memiliki beberapa ilmu yang berhubungan dengan perilaku manusia. Apa saja? Ada 3 ilmu. Yang pertama adalah psikologi, kemudian ada sosiologi, dan yang ketiga antropologi. Psikologi adalah lebih kepada interaksi antara individu dengan lingkungannya. Untuk sosiologi sendiri adalah sebuah interaksi antara manusia dengan manusia. Dan untuk antropologi adalah bagaimana sebuah manusia itu kita kaji melalui fisiknya, sejarahnya, kemudian budaya-budayanya. Jadi kalau antropologi itu contohnya adalah makanan khas dari Yogyakarta, gudeg. Nah, kemudian Semarang, makanan khasnya lumpia, atau dari segi kebudayaan lain yang bisa kita gali seperti itu. Nah, ketika kita mengetahui sebuah perilaku manusia, kita harusnya bertanya, kenapa sih kok bisa timbul perilaku dari manusia? Faktor apa sih yang bisa membuat timbulnya perilaku manusia? Nah, pada dasarnya perilaku manusia itu ada karena sebuah kebutuhan. Namun, apakah ada faktor lain dari selain kebutuhan? Tentu saja ada. Apa itu? Yaitu perilaku itu dari motif dan dorongan. Misalkan seperti ini. Aku ingin kuliah IPK dapat kumlot, ya. Akhirnya timbul perilaku rajin belajar, kemudian rajin mengerjakan tugas, seperti itu. Kemudian perangsang atau penguat. Ya seperti tadi itu. Wah, nanti kalau IPK aku bisa kumlot, aku bisa nih daftar S2 pakai beasiswa. Itu sebuah perangsang dan sebuah penguat bahwa kamu ingin kumlot seperti itu. Kemudian yang ketiga pengaruh sikap serta kepercayaan. Jadi kita percaya bahwa kalau kita kumlot kita bisa dapat beasiswa seperti itu. Nah, tapi kebutuhan itu ada pengertian tersendiri. Nah, ahli yang bernama Abraham Hart Maslow pada tahun 1970, dia itu melukiskan manusia itu sebagai makhluk yang tidak pernah berada dalam keadaan puas penuhnya. Artinya gimana? Ya puas itu sementara ya. Contohnya, aku ingin kuliah di UIN Wali Songo Semarang. Terus kita udah nih kuliah di UIN Wali Songo Semarang. Ternyata, kuliah tuh seperti ini ya, di UIN gak enak misalkan dosennya rajinnya ngasih tugas, gak pernah nerangin ya. Itu saya kasih contoh sebuah kepuasan udah masuk UIN, setelah masuk UIN ya udah biasa gitu. Nah, ini dia yang dimaksud sebagai Maslow adalah konsep kepuasan sementara. Nah, Maslow ini dia membagi kebutuhan menjadi 9 bagian. Apa saja sih? Oke, yang pertama adalah kebutuhan biologis atau juga disebut kebutuhan dasar faal. Jadi, kebutuhan yang dasar yang harus dimiliki seseorang.
yaitu kita makan, minum, seks, dan udara. Keempat hal itu tentu saja tidak pernah bisa terlepas dari diri kita. Kalau kita tidak makan, kita lapar, kita gak bisa berkegiatan, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan sosial. Jadi kebutuhan ini adalah terhadap dukungan masyarakat. Artinya kita mampu berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga adalah kebutuhan rasa memiliki dan dimiliki. Jadi manusia itu butuh dianggap dalam sebuah kelompok atau komunitas, atau berafiliasi dengan masyarakat dan alam sekitarnya. Jadi kalau orang itu, saya gambarkan, coba di kelas kalian itu gak diajak omong, otomatis kalian, wah apakah aku tuh dianggap jadi anak kelas ini, kok temanku gak ada yang ngajak omong. Itu saya kasih contoh ya. Kemudian yang keempat, kebutuhan kasih sayang. Artinya kasih sayang ini kita tidak hanya perasaan ingin mencintai dan dicintai oleh seseorang saja, namun kita juga ada sebuah perasaan mencintai lingkungan hidup, karena kita di dunia ini kan hidup berdampingan dengan lingkungan sekitar. Nah, yang kelima adalah pengalaman baru. Kok bisa sih pengalaman baru masuk dalam kebutuhan? Karena seseorang itu pasti selalu rasa ingin mencoba. Nah, dari sebuah percobaan tersebut kita dapat menemukan pengalaman baru. Oh, ternyata begini ya setelah aku melakukan ini. Oh, begini ya, seperti itu. Next, nomor 6. Yang nomor 6 ini adalah bebas dari rasa sakit emosional. Artinya, seseorang tuh ingin hidup sehat dan terbebas dari rasa sakit emosional. Rasa sakit emosional ini adalah rasa dimana seseorang itu dia merasa sedih, merasa marah, buah emosi yang mengakibatkan kita berpikir, kita ibaratnya stres seperti itu. Kemudian yang ketujuh, kebanggaan. Rasa bangga itu meliputi status yang dimilikinya, misalkan aku seorang mahasiswa, jadi dia bangga gitu loh. Kemudian kesuksesan yang dia dapat, wah saya menjadi mahasiswa berprestasi, seperti itu. Kemudian harga diri, terus juga pengakuan dari masyarakat, seperti itu. Yang ke-8 adalah tentang ungkapan perasaan. Jadi ungkapan perasaan itu adalah rasa murung, kemudian gembira. Selain itu juga diwujudkan dari cara kita berpakaian ya, dalam kita berhias. Misalkan gini ya, ungkapan perasaan lagi galau ya, lagi galau itu misalkan pakai baju hitam. Kemudian kalau lagi bahagia itu pakai baju warna kuning yang cerah gitu ya, seperti itu. Itu salah satu ungkapan perasaan. Yang terakhir yaitu penampilan diri. Jadi kebutuhan untuk sesuatu sesuai dengan bakatnya dan ingin berprakarsa mengeluarkan ide-ide dan gagasannya. Jadi ini yang terakhir itu adalah kita bisa mengeluarkan ide-ide atau gagasan-gagasan pada diri kita dalam tampil di depan orang lain, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada bagian menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Nah, sebelumnya teman-teman, menurut para ahli, faktor ini tuh awalnya itu sangat kompleks. Mengapa? Karena dia itu bisa berasal dari perkembangan manusia itu sendiri. Dilihat dari perkembangannya, misal dari perkembangan motoriknya dia, mentalnya dia, kemudian perkembangan sosialnya juga, dan lain-lain. Kemudian juga dari pembawaan atau bakat seseorang yang dibawa sejak lahir, yang tentunya itu juga berpengaruh dari gen orang tuanya, juga berpengaruh, ikut andil lah kayak gitu kan, kompleks. Nah, terus kemudian dari pendidikan dia, proses belajar yang dia tempuh selama hidupnya gitu, kayak pengalaman dia, terus kayak latihan-latihan yang dia jalani dan sebagainya, kan juga berpengaruh. Nah, akhirnya sesuatu yang kompleks ini tuh dapat disederhanakan lagi oleh para ahli tersebut hanya menjadi 2 faktor. Nah, langsung kita lihat. Yang pertama yaitu faktor intern atau yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri, dan yang kedua yaitu faktor ekstern atau yang berasal dari luar diri manusia. Nah, selanjutnya faktor-faktor ini tuh nanti yang akan berpengaruh pada tingkah laku manusia. Dalam hal ini tuh faktor kesehatan ya, terutama dalam bidang gizi, pendidikan dan konsultasi gizi. Nah, selanjutnya kita langsung saja masuk ke faktor intern atau yang ada dalam diri manusia. Nah, yang pertama yaitu ras. Nah, ras di seluruh dunia itu berbeda-beda.
berbeda-beda. Contohnya kayak ada ras Negroid, kemudian Mongoloid, dan Kaukasoid. Mereka tentu berbeda-beda, dari segi fisik pun berbeda, dari warna kulit lah, rambutnya lah, kayak gitu. Nah, itu ternyata juga berpengaruh dalam tingkah lakunya. Nah, contohnya tuh kayak ras Negroid, mereka tuh kayak cenderung merupakan ras yang sangat kuat, kayak gitu, kayak tahan banting lah, kayak gitu. Mereka tuh daya tahan tubuhnya tuh kurang, maksudnya kuat, kayak gitu. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, kok teman-teman lihat, pasti kayak dalam lomba lari internasional, kebanyakan ya seringnya tuh yang menang tuh pasti dari orang-orang Afrika atau orang-orang dengan ras Negroid seperti itu. Kenapa? Karena dia tuh emang daya tahan tubuhnya, daya tahan fisiknya tuh sangat kuat, jadi ya mungkin saja dia tuh pasti sering menang, kayak gitu loh. Nah, kemudian misal dari segi pemikiran, itu dari ras Kaukasoid itu mereka tuh kayak lebih menerima kemajuan, kayak gitu. Berbeda dengan ras Mongoloid, mereka tuh kayak lebih tertutup gitu dirinya. Nah, jadi kita sebagai komunikator itu tuh dalam memberikan pendidikan dan konsultasi gizi itu tentu harus melihat dulu juga kan dari rasnya mereka bagaimana, kayak apa sih, kayak apa namanya, bagaimana strategi-strategi yang kita gunakan dalam memberikan pendidikan dan konsultasi gizi seperti itu. Nah, kemudian jenis kelamin. Nah, di dunia ini kan hanya ada 2 ya jenis kelamin, yaitu perempuan dan laki-laki. Nah, mereka tuh tentu berbeda. Nah, kebanyakan biasanya laki-laki itu tuh lebih cenderung mengedepankan akal dan rasionalnya dia, berbeda dengan perempuan, dia tuh kayak lebih cenderung mengedepankan perasaan gitu, berbeda kan. Nah, jadi kita tuh juga harus beda juga dalam memberikan pendidikan dan konsultasi gizi terhadap 2 jenis kelamin ini gitu ya. Kemudian dari sifat fisiknya, kita ambil contoh bayi dengan orang dewasa itu kan tentu berbeda ya. Bayi itu anak-anak, misal balita, kita tuh memberikan pendidikan dan konsultasi gizi kepada anak-anak balita, anak SD, anak TK itu kan kita tentu berbeda ya. Kita tuh harus lebih mengikuti dunia mereka, lebih ceria, lebih kayak childish gitu. Berbeda dengan kita memberikan konsultasi kepada orang yang dewasa. Masa kita mau bertingkah laku seperti anak-anak kan nggak mungkin ya. Jadi kita sesuaikan dengan sifat fisiknya dia gitu. Nah, kemudian ini sifat atau kepribadian seseorang. Nah, ini tuh maknanya tuh kepribadian itu kayak hasil olah psikologis dalam diri seseorang itu yang dinamis, yang nanti tuh pada akhirnya tuh dia tuh kayak menciptakan suatu kepribadian dalam dirinya yang nanti tuh dapat membuat dia tuh dapat dengan nyaman atau mudah berinteraksi dengan lingkungannya, kayak gitu. Jadi kepribadian seseorang itu tentu berbeda-beda karena itu kan tergantung olah psikologinya dia, bagaimana psikologi dia itu selama ini gitu. Jadi kita harus juga melihat sifat atau kepribadian seseorang ya nanti dalam memberikan konsultasi gizi seperti itu. Kemudian ini ada intelijensia. Nah, ini kurang N ya, yang benar itu intelijensia. Nah, ini merupakan kemampuan seseorang dalam bertindak atau berpikir yang efektif dan efisien. Nah, tentu seseorang yang berintelijensia tinggi sangat berbeda dengan seseorang yang berintelijensia rendah. Biasanya intelijensia tinggi ini tuh dimiliki oleh para pemimpin karena itu berhubungan dengan pengambilan keputusan. Bagaimana seorang itu mengambil keputusan secara cepat, tepat, tanggap kayak gitu, dan efektif, tentu juga efisien gitu. Nah, kemudian ini ada pembawaan atau bakat. Nah, bakat ini merupakan sesuatu yang dibawa seseorang sejak dia lahir. Nah, namanya kan pembawaan ya, berarti emang sejak lahir itu ada dalam diri manusia itu sendiri, dan ini tuh berpengaruh besar atau berpotensi besar dalam membentuk tingkah laku manusia. Misal nih, orang yang terlahir dengan bakat seni, misal orang tuanya tuh emang orang-orang yang berjiwa seni gitu, kemudian bakat seni ini mengalir dalam dirinya. Nah, misal tadi kan kita sebutkan contoh dari segi komunikan. Nah, sekarang kita ambil contoh misal dari segi komunikator nih, kita bisa memiliki bakat seni. Nah, itu bisa kita manfaatkan dengan kita membuat media pembelajaran gizi yang menarik dan indah, misal melalui seni musik kah, atau kayak mungkin poster-poster atau buku-buku yang bagus yang kayak ada flip chartnya pakai gimana kayak gitu. Nah, karena sesuatu yang menarik atau indah itu pasti lebih mudah diterima oleh masyarakat, dan dengan begitu informasi atau pendidikan gizi tentang kesehatan itu juga lebih dapat mudah diterima dan
Selanjutnya kita masuk ke faktor ekstern atau yang berasal dari luar diri manusia. Nah, ini ada 5 ya teman-teman. Langsung saja, yang pertama yaitu dari lingkungan dia. Nah, lingkungan ini tuh bisa dari lingkungan biologisnya, lingkungan fisiknya, atau dari lingkungan sosialnya dia gitu. Kemudian kita ambil contoh yang paling dekat dengan kita yaitu lingkungan keluarga. Nah, keluarga ini tuh merupakan suatu lingkungan yang paling dekat dengan kita dan yang paling krusial dalam menentukan tingkah laku seorang gitu. Misal pasti kan kayak teman-teman tahu ya, pola makan seorang anak tentu itu berpengaruh tentang bagaimana ibunya itu memasak. Misal ibunya nggak suka makanan tertentu, pasti anaknya juga nggak akan memakan makanan itu. Karena kenapa? Karena ibunya kan nggak masak itu kan, karena ibunya nggak suka. Itu juga secara tidak langsung tuh berpengaruh tentang makanan kesukaan anak, makanan yang tidak disukai anak itu juga berpengaruh, dari situ juga bisa. Nah, atau misalnya bagaimana perilaku anak itu, misal perilaku kesehatan, cuci tangan sebelum makan, cuci tangan setelah makan, atau setelah dari luar, kayak gitu kan juga berpengaruh ya. Misal di masa pandemi ini, ayo habis main ini cuci tangan dulu, cuci kaki dulu pakai sabun, gitu kan juga lingkungan keluarga itu sangat mendukung bagaimana seorang anak itu berperilaku kesehatan, seperti itu ya, berperilaku sehat kayak gitu. Nah, selanjutnya pendidikan ini tuh bisa dari segi formal maupun informal. Nah, yang formal tuh kayak misal dari jenjang TK, SD, SMP itu sampai sarjana. Nah, semakin tinggi jenjang seseorang itu semakin berpemikiran terbuka, pengetahuannya itu semakin banyak, dan tentu saja perilaku kesehatannya pun juga harusnya semakin bagus kayak gitu ya. Nah, pendidikan informal misal kayak dia tuh keseharian di luar pendidikan formal tadi ya, kayak misal dia tuh di tempat les lah, di tempat latihan dia, misal seorang atlet kayak gitu kan berbeda ya dengan kita yang gak atlet kayak gitu. Kemudian mungkin dari pengalaman juga bisa berpengaruh seperti itu. Nah, kemudian agama, kita ambil contoh yaitu agama Hindu atau Buddha. Di kuil-kuil mereka itu tuh biasanya tuh para biksunya tuh menerapkan pola konsumsi vegetarian atau vegan. Nah, itu kan mereka kan kayak membatasi asupan yang dari hewani kayak gitu. Jadi asupan zat gizi dari hewani mereka itu tuh kurang gitu. Itu kan juga berpengaruh ya teman-teman dari status gizinya mereka nanti tuh bagaimana, seperti itu. Kemudian ini sosial ekonomi tentu itu sangat berpengaruh. Orang dengan sosial ekonomi yang tinggi tentu berbeda perilaku kesehatannya dengan orang dengan sosial ekonomi yang rendah. Nah, seseorang misalnya sosial ekonomi tinggi, dia itu pendapatannya tinggi, semuanya dapat tercukupi kebutuhannya, asupannya, makanannya tentu lebih bervariasi dan tentu lebih memenuhi gizi seimbang kayak gitu. Berbeda dengan orang yang sosial ekonominya rendah, mungkin dia tuh mungkin juga dia malah nggak makan, mungkin sehari itu makannya kurang, bahkan itu monoton, nggak bervariasi, dan itu nanti berpengaruh kepada asupan gizinya dia yang nggak seimbang lah kayak gitu, dan akhirnya berpengaruh kepada status gizinya, status kesehatannya kayak gitu. Nah, kemudian terakhir ini yaitu kebudayaan. Nah, kebudayaan seseorang itu berpengaruh ya. Seperti yang kalau teman-teman ingat kemarin kita membahas di perkuliahan dasar komunikasi ya, disitu kan ada contoh dari kebudayaan Sunda dan Batak. Nah, kebudayaan Sunda itu kayak lebih, dia tuh cenderung halus, berbeda dengan kebudayaan Batak yang keras kayak gitu. Tapi ya bukan berarti dia itu marah, sedang marah kan enggak, emang dia tuh seperti itu kayak gitu. Jadi kita tuh harus memahami betul pasien kita, sasaran kita tuh kita harus lebih paham supaya tidak terjadi miskomunikasi atau hambatan-hambatan dalam komunikasi. Nah, yang nanti menghambat pentransferan pendidikan dan konsentrasi gizi itu, pengetahuan kesehatan itu akan terhambat kalau kita nggak bisa memahami. Jadi dari faktor-faktor ini semua ya teman-teman, diharapkan kita itu nanti dapat memahami sasaran kita, pasien kita, bagaimana orangnya dia, bagaimana dia kayak itu, supaya nanti lebih tepat sasaran dan informasinya tuh lebih dapat diterima dan mereka praktekkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pengertian sehat dan sakit. Berdasarkan Konferensi Internasional Pelayanan Kesehatan Dasar menegaskan bahwa sehat adalah suatu keadaan yang sempurna, baik secara jasmaniah, mental, sosial, dan tidak hanya terbatas kepada tidak adanya penyakit atau cacat badan.
Nah, dari definisi tersebut itu tidak jauh berbeda dengan definisi yang dikeluarkan oleh Badan Dunia World Health Organization atau WHO yang menyatakan bahwa sehat adalah suatu keadaan sempurna baik secara fisik, mental, sosial, tidak hanya bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Nah, jadi sehat itu bukan hanya dia nggak sakit, terus cacat, nggak sempurna gitu, terus lemah, itu enggak, tapi dia keadaan sempurna baik secara fisik, mental, dan sosialnya, semuanya itu. Nah, tapi menganalisis dari definisi tersebut, kita akan sulit menemukan manusia yang sehat. Kadang-kadang kita menemukan orang yang sehat secara fisik tapi jasmaninya nggak sehat, orang yang jasmaninya sehat, mentalnya nggak sehat, sosialnya nggak sehat. Nah, seperti itu. Jadi masalahnya di sini yang mendasar adalah sulitnya mencari indikator seseorang yang dapat dikatakan sehat secara jasmani, mental, dan sosial. Nah, kemudian ada pengertian sehat menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera tubuh, jiwa, sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Nah, berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa sehat itu menurut 3 kriteria. Yang pertama, adanya perasaan senang maupun nyaman yang subjektif, kemudian tidak adanya gejala sakit yang dirasakan. Nah, kemudian dia itu masih mampu melakukan kegiatan sehari-hari sebagaimana layaknya seseorang yang sehat. Nah, dapat diambil kesimpulan dari beberapa pengertian sehat menurut para ahli itu. Yang pertama, bahwa sehat karena tidak adanya penyakit atau cacat saja, tetapi mencakup seluruh keadaan dalam kehidupan manusia, termasuk dimensi sosial, psikologisnya, spiritualnya, maupun faktor lingkungannya, ekonomi, dan pendidikannya. Nah, kemudian bahwa sehat itu dinamis dan selalu akan berubah-ubah di dalam semua dimensi sebagai akibat interaksi manusia dan lingkungannya. Kemudian, sehat juga merupakan suatu keadaan yang dirasakan secara individu, dirasakan secara masing-masing orang, baik itu menurut pengalaman, pendidikan, maupun kebiasaan hidup dan perilakunya. Nah, kemudian pengertian sakit dari beberapa definisi dapat diambil, kita mengambil punyanya Perkins sama Reverly Susan yang dicantumkan di sini. Nah, menurut Perkins, sakit adalah suatu keadaan yang tidak menyenangkan yang menimpa seseorang sehingga menimbulkan gangguan aktivitas sehari-hari, baik secara aktivitas jasmani, rohani, maupun sosial. Nah, sedangkan menurut Reverly Susan, sakit adalah tidak adanya keserasian antara lingkungan dan individu. Nah, dari konsep definisi sakit dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sakit adalah produk interaksi sosial seseorang dengan lingkungan. Kemudian sakit sebagai manifestasi kegagalan seseorang dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, kemudian sakit adalah gangguan kesehatan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara 3 faktor. Yang pertama, agent atau penyebab penyakit. Nah, kemudian yang kedua ada host atau penjamu, yaitu manusianya. Kemudian yang ketiga ada environment atau lingkungan sekitarnya. Nah, jadi keadaan sehat dan sakit itu sebenarnya relatif bagi setiap individu, tergantung pada sistem nilainya, tujuan hidupnya, kebutuhannya. Nah, pandangan masyarakat awam tentang konsep sakit ini sebenarnya sangat berbeda dengan konsep teori yang dianut tenaga kesehatan. Jadi, masyarakat itu suka menganggap sakit itu terjadi bila tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Jadi sebenarnya kondisi tersebut itu beda-beda tergantung pada masyarakat tempat mereka berada. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.